Barat. Ini pengamat kebudayaan dan pembangunan. Ini Pak Mehmet Hamdan terkait acara ini kan sedang berlangsung Majelis Musyawarah Sunda. Tanggapan Pak Mehmet Hamdan mengenai Majelis Musyawarah Sunda ini gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah ini sebenarnya sudah lama dirancang, digagas untuk diselenggarakan dalam rangkaian acara, diantaranya Kongres Sunda. Ini adalah untuk mempersatukan tokoh-tokoh khususnya dan masyarakat secara keseluruhan pada umumnya, untuk menyampaikan pesan kepada dunia nasional dan dunia interregional bahwa Sunda itu ada, Sunda itu ada. Dan sekarang kami memang sedang berusaha untuk melakukan penataan lanjutan tentang Sunda ini, baik dari sisi sosial, ekonomi dan masyarakat. Tentunya dalam konteks dengan pemerintah ini, Majelis Musyawarah Sunda yang kemudian dinamakan demikian ini akan menjadi think tank kepada gubernur, pada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, itu intinya itu. Karena di antara kami ini banyak tokoh-tokoh yang berpengalaman dalam bidangnya masing-masing, dalam banyak bidang. Ada yang dari mantan menteri, kemudian ada yang mantan pejabat-pejabat tinggi, ataupun mantan pimpinan ABRI, baik tentara dan juga kepolisian. Seperti tadi kita lihat ada Pananan Soekarno, beliau itu kan Komjen Pol, bintang 3. Kemudian ada yang lainnya dari TNI banyak gitu, yang mereka masih eksis dan pemikirannya masih applied gitu, dengan kebutuhan pemerintah di dalam membuat program ataupun melaksanakan kegiatan pembangunan Jawa Barat ini. Karena sebagaimana kita paham bahwa Jawa Barat ini sekarang tidak punya tata ruang misalnya, Sementara itu Jawa Barat itu ada 27 kabupaten kota yang masing-masing karena sistem pemerintahan yang desentralisasi sering diselorohkan oleh banyak orang. Para bupati wali kota itu tampil menjadi raja-raja kecil, yang tidak bisa diintervensi oleh gubernur atau bahkan menteri, kecuali kalau mereka lagi perlu duit. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi Majelis Musyawarah Sunda ini nanti akan tampil sebagai think tank-nya gubernur. Nah, ini Pak Met, kan sebentar lagi juga nih kan kita akan menghadapi pilkada ya Pak. Ini ada pilgub lah, gubernur gubernur Jawa Barat lah kita bahas. Nah, ini harapannya sendiri dari Pak Mehmet Hamdan kepada para calon gubernur Jawa Barat yang nanti maju, apa harapannya kepada mereka terkait dengan Sunda-Sunda? Ya, yang tadi itu, bahwa orang-orang Sunda, tokoh-tokoh Sunda itu ada, dan kalau kita lihat bahwa mereka orang-orang yang memiliki kompetensi yang lengkap, kalau bersatu itu, Nah, diharapkan mereka bisa mendapatkan informasi-informasi
sektor dari para ahli ini gitu. Mereka sangat sangat kompeten lah kalau untuk apa bidangnya masing-masing. Tadi sebutkan ya, yang di bidang pendidikan ada yang orang geologi, ada orang farmasi seperti Profesor Kerry ya. Kemudian ada Ganjar Kurnia, Profesor Pertanian. Ya, itu semua adalah yang siap memberikan sumbang pikir ya, olah pikir yang pasti ya, kalau menurut saya pasti sangat dibutuhkan oleh gubernur ya, karena mereka sudah tidak terikat lagi oleh administrasi. Kalau dinas-dinas kan itu terikat oleh administrasi, dan kadang-kadang di dalam manajemen ya, administrasi dan aturan itu kan menjadi kendala, malah menjadi masalah di dalam pelaksanaan program. Tapi kalau tokoh-tokoh ini sudah tidak terikat lagi dengan aturan-aturan tersebut ya. Nah, ini yang perlu di apa namanya disikapi oleh gubernur yang akan datang, yang akan terpilih nanti ya, agar supaya betul-betul dia mendapatkan informasi yang selengkapnya tentang apa itu Tatar Jawa Barat, atau dalam bahasa lain disebutkan Tatar Sunda. Nah ini ya, bagaimana keadaan sosialnya, keadaan ekonominya, bagaimana keadaan lingkungan hidupnya ya. Masa iya sih Jawa Barat dalam partisipasi pendidikan aja akumulatif itu hanya 7, sekian. Artinya penduduk Jawa Barat yang usia kerja itu hanya lulusan SD, SMP hanya kelas 1, tidak tamat. Masa iya gitu. Pada penduduk Jawa Barat pada saat ini menjelang pilkada nanti itu sudah ada 54 juta orang. Ya, 54 juta orang. Bukan main. Padahal tahun 2013 itu kami mencatat penduduk Jawa Barat itu hanya kurang lebih 35 juta. Masa hanya dalam 10 tahun itu bisa naik 20 juta penduduk? Itu satu pertumbuhan penduduk ya, satu angka pertumbuhannya kalau di persentage itu terlalu tinggi gitu. Itu sudah di luar nalar. Nah itu, dan ternyata ini tidak sangat erat kaitannya dengan pemilu. Karena apa? Karena pertambahan penduduk yang demikian besar itu sebagian besar ya, mayoritas itu terdiri dari proses migrasi, bukan proses alami karena kelahiran ya, tapi karena migrasi ya, yang putranya sekolah di Bandung atau di Sumedang, itu kemudian mereka datang ke sini dan kemudian mereka membuat rumah tinggal di sini dan keluarganya kemudian dibawa ke sini. Nah, itu yang diantaranya mengakibatkan kondisi-kondisi kabupaten kota beberapa, terutama yang berkaitan dengan urbanisasi itu mendapatkan risiko yang luar biasa gitu. Jadi bukan bukan bonus demografi, tapi yang terjadi itu adalah malapetaka demografi kalau menurut saya untuk Jawa Barat. Bayangkan hanya 10 tahun dari 35 juta naik menjadi 54 juta, hampir 20 juta pertambahan penduduk. Sementara di antara kabupaten dan kota yang ada se-Jawa Barat yang jumlahnya 27 itu, saya lihat terus terang aja tidak mampu melakukan koordinasi. Nah, gubernur yang baru nanti harus lebih mampu ya melakukan koordinasi dengan para bupati wali kota itu. Caranya bagaimana? Bikin tata ruang Jawa Barat. Ya, tata ruang umum Jawa Barat yang mampu mengkoordinasikan tindakan-tindakan para bupati.
ya, terutama bupati-bupati yang wilayahnya itu sejenis lah, ya, sejenis. Di antara kabupaten yang pertumbuhan penduduknya tinggi, itu jangan sampai terjadi konflik tata ruang, gitu. Nah itu kira-kira yang kehadiran Majelis Musyawarah Sunda itu akan sangat diperlukan. Karena bagaimanapun juga, ya, itu semua tidak mungkin diselesaikan hanya dengan rumus-rumus pembangunan, tidak. Yang akan mampu mendukung penyelesaian persoalan itu adalah kebudayaan. Baik, menurut pandangan Pak Mehmet juga nih, kita lihat Provinsi Jawa Barat sendiri yang identik dengan Sunda. Apakah ada perkembangan pesat tidak dari Jawa Barat, entah itu perekonomiannya, entah itu sumber dayanya, sumber daya manusia khususnya? Ya, hanya pertambahan penduduk yang pesat itu, Pesat. menurut saya. Jadi sumber dayanya belum. Nggak ada. Boleh dikatakan nggak ada, nggak seimbang. Ya, apa sih yang meningkat? Pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat. Kita lihat di UMR aja, kenaikan UMR kan tidak seragam. Kalau kondisi kabupaten kota ini kira-kira ya berdampingan, mestinya UMR itu juga tidak ada perbedaan menyolok antara satu daerah dengan yang lain. Purwakarta sekarang tinggi loh UMR, ya, hampir sama dengan Bekasi. Tapi kalau kita lari ke Sumedang, ya begitu. Nah ini mengapa gitu? Artinya ada satu kesenjangan, ya. Ada satu kesenjangan, itu bukan hanya penduduk miskin dan kaya, tapi juga antar kabupaten. Dan ini akan nampak sekali kalau Jawa Barat itu, ya lihat aja Gini rasionya. Ya, Gini rasionya di atas 4 kok sekarang. Padahal kemarin sudah 3,9. Sudah alhamdulillah bagus lah. Ada peningkatan, ada perbaikan. Sekarang itu di atas 4. Mungkin sekarang masih di atas 0,39, ya. Tapi terakhir itu sudah diekspos, kalau nggak salah itu sampai 0,4 Gini rasio. Artinya kesenjangan antara si kaya dan miskin dan si miskin ini makin melebar. Itu. Nah, kalau itu yang terjadi benar, wah, itulah yang tidak diharapkan oleh keberadaan seorang gubernur dan wali kota yang punya kewajiban, ya, sesuai Undang-Undang Dasar 45, yaitu menyelenggarakan kemakmuran, mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, siap. Kalau gitu terima kasih Pak. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan Pak, untuk warga Jawa Barat khususnya menghadapi pilkada juga Pak. Barangkali ada yang disampaikan. Kepada masyarakat Jawa Barat pada umumnya, pilihlah seorang gubernur ataupun bupati atau wali kota dengan nurani. Kalau mereka ngasih duit, ambil aja duitnya lah. Dipilihnya yang sesuai dengan nurani. Jangan mereka memilih seseorang hanya karena amplopnya gede. Anda dibohongi itu semua. Bukan hanya dibohongi, tapi dibodohkan. Ya. Jadi untuk warga masyarakat, pilihlah dengan sesuai dengan hak yang Anda miliki. Ya. Saya kira itu.